Penemuan mayat yang terpotong-potong menjadi 11 bagian di apartemen Kalibata City menggegerkan semua orang. Korban yang dinyatakan hilang selama 7 hari ini pada akhirnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Kisah tragis yang terjadi pada awal September ini membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Kenapa korban yang dinilai sebagai orang yang baik dan berprestasi direnggut nyawanya dengan cara yang sangat-sangat kejam. Apalagi setelah identitas pelaku terungkap, latar belakang pelaku sendiri merupakan orang yang bisa dianggap sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Apakah ini adalah ulah salah satu psikopat yang bersembunyi di antara kita? Hari ini kita akan membicarakan kisah Rinaldi Harliwismanu. Sudah setengah tahun sejak Rinaldi Harliwismanu yang berumur 32 tahun tidak bertemu dengan orang tuanya karena COVID-19. Rinaldi tinggal di Jakarta, sedangkan keluarganya tinggal di Sleman, Yogyakarta. Dan inilah yang membuat Rinaldi selalu mencoba untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya yang jauh. Pada Rabu 9 September 2020, seperti biasa, Rinaldi menghubungi kedua orang tuanya dan di sini percakapan terjadi. Salah satu yang mereka bincangkan adalah tentang bagaimana Rinaldi menginginkan kedua orang tuanya untuk segera berangkat umroh. Tidak ada percakapan yang aneh dan tidak ada firasat yang buruk dari kedua belah pihak. Sampai akhirnya Rinaldi pamit untuk mengakhiri telepon karena ia harus menghadiri sebuah rapat. Ibu dan ayah Rinaldi, Sulistiani dan Toto Raharjo, pada malam harinya mencoba menghubungi Rinaldi lagi. Namun Rinaldi tidak bisa dihubungi. Mereka berpikir mungkin Rinaldi sedang tidur, atau Rinaldi sedang sibuk, atau handphonenya sedang mati. Jadi mereka menunggu Rinaldi untuk menelpon mereka balik. Namun ternyata Rinaldi tidak kembali menghubungi mereka. Setelah menunggu selama 1 hari, keesokan harinya mereka mencoba untuk menghubungi Rinaldi lagi. Namun tetap Rinaldi tidak bisa dihubungi. Keluarga Rinaldi memutuskan untuk menunggu selama 1 hari. Namun esok harinya Rinaldi juga masih tidak bisa dihubungi dan mereka mulai sedikit curiga dan panik. Muhammad Arif Alfian Firdaus, adik dari Rinaldi yang juga tinggal di Jakarta, mencoba untuk mengecek ke apartemen Taman Sari Semanggi, tempat di mana Rinaldi tinggal. Namun ternyata keberadaan kakaknya tetap tidak bisa ditemukan. Arif juga menanyakan informasi tentang Rinaldi ke kantornya, namun ternyata pihak kantor juga belum mendengar kabar dari Rinaldi. Dan disinilah pihak keluarga tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Rinaldi. Karena mereka tahu this is out of ordinary, Rinaldi bukanlah orang yang menghilang tanpa kabar seperti ini. Jadi pada 12 September 2020, Arif mendaftarkan Rinaldi sebagai orang hilang ke Polda Metro Jaya dan disinilah polisi segera melakukan investigasi. Tercatat pada bukti transaksi tabungan dan kredit card Rinaldi bahwa sejak Rinaldi hilang selama 4 hari yang lalu, transaksi di tabungannya terus berjalan. Bahkan total uang yang keluar dari tabungannya berjumlah 97 juta rupiah. Karena ini bukanlah hal yang wajar, maka polisi semakin curiga sesuatu benar-benar telah terjadi pada Rinaldi. Selama 4 hari berikutnya, polisi terus melakukan investigasi sampai akhirnya mereka mendapat sebuah petunjuk. Sebuah lokasi di mana polisi meyakini Rinaldi bisa mereka temukan. Pada pagi hari 16 September 2020, polisi menghubungi pihak manajemen apartemen Kalibata City dan mengatakan pada mereka bahwa kemungkinan orang hilang yang sedang polisi cari-cari berada di dalam bangunan apartemen mereka. Pihak manajemen segera merespon polisi dengan menyediakan CCTV dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pada pertengahan siang hari itu mereka bertemu dan pada malam harinya juga polisi melakukan penggerebekan di unit 16 AE Tower Ebony, Kalibata City Apartment. Pada saat polisi masuk ke unit itu, polisi mencium bau yang sangat-sangat tidak enak. Namun mereka tidak bisa menemukan satu orang pun. Mereka memeriksa setiap ruangan yang ada hingga akhirnya di dalam kamar mandi terdapat 2 koper dan 1 tas ransel yang ditemukan. Dengan bau yang ada dan penemuan tas yang berukuran super besar ini, polisi memiliki perasaan yang sangat tidak enak. Dengan hati-hati mereka mencoba membuka 2 koper dan 1 tas ransel ini dan mereka menemukan kantong plastik hitam yang juga ditaburi oleh serbuk-serbuk kopi. Saat polisi membuka isi kantung plastik hitam itu, mereka menemukan potongan-potongan tubuh manusia
yang setelah dihitung berjumlah 11 potongan. Dan meskipun polisi sudah bisa menduga siapa pemilik tubuh yang baru saja mereka temukan, namun polisi tetap mengirimkan jenazah tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Tidak butuh waktu yang lama, rumah sakit segera mengkonfirmasi bahwa benar tubuh itu milik Rinaldi Harliwismanu yang telah menghilang selama 8 hari. Penemuan ini segera diinformasikan ke pihak keluarga Rinaldi yang sangat syok karena mereka bertanya-tanya mengapa seseorang bisa mengambil nyawa keluarga mereka, nyawa anggota keluarga mereka yang sangat baik dan berprestasi. Rinaldi adalah lulusan Universitas Gadjah Mada di bidang sastra Jepang, penerima beasiswa dari Tokyo University of Foreign Studies, dan juga merupakan tulang punggung keluarga. Semua anggota keluarga menyayangi Rinaldi, dan mereka tidak mengerti kenapa ada orang yang ingin menyakiti Rinaldi yang begitu baik di mata mereka. Pemberitaan ini juga menggemparkan masyarakat karena semua orang bertanya-tanya dan menginginkan pelaku segera ditangkap. Kita semua menginginkan sebuah nama, dan ternyata polisi tidak hanya punya satu nama, mereka punya dua nama. Nama Laeli Atik Supriyatin dan Jumadil Al-Fajri dalam satu hari menjadi perhatian publik. Semua orang bertanya-tanya mengapa kedua orang ini bisa menjadi tersangka pelaku pembunuhan mutilasi. Begitu tega untuk melakukan kejahatan yang kita sendiri tidak pernah bisa bayangkan. Namun bagi beberapa orang, nama ini bukanlah nama yang asing. Mereka ingat pada tahun 2019 lalu, kedua nama ini pernah viral. Sebuah akun di Twitter pada Oktober 2019 menuliskan sebuah thread tentang perselingkuhan seorang suami dengan wanita lain. Suami yang dikatakan berselingkuh ini merupakan Fajri, dan wanita yang berselingkuh dengan Fajri adalah Laeli. Mantan istri Fajri yang menuliskan thread account ini mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menahan kesedihan dan kekecewaannya karena suaminya dengan tega berselingkuh di depan matanya sendiri. Bahkan beberapa kali Fajri dan Laeli pernah menelpon mantan istri Fajri lewat video call hanya untuk memamerkan kebahagiaan mereka, dan perselingkuhan ini akhirnya mengakhiri pernikahan Fajri bersama mantan istrinya selama 7 tahun, sehingga sekarang nama Fajri dan Laeli kembali menjadi sorotan masyarakat. Semua orang menggelengkan kepala mereka. Tentang kabar mereka di televisi juga mengagetkan keluarga Laeli yang sudah selama 1,5 tahun mencoba untuk mencari-cari Laeli yang ternyata telah memutus kontak dengan keluarganya sendiri. Bahkan ibu Laeli pernah datang ke Jakarta untuk mencari Laeli, namun tidak berhasil. Ibunya hanya sempat bertemu dengan kerabat Fajri yang memberitahu bahwa Laeli sudah menikah siri dengan Fajri dan ibunya harus pulang dengan tangan kosong kembali ke Desa Kesuben, Tegal, Jawa Tengah. Nah, setelah adanya penangkapan Fajri dan Laeli, media mengatakan bahwa polisi telah menangkap 1 orang, namun masih memburu 1 orang lagi. Tak lama kemudian beredar sebuah foto di sosial media yang menunjukkan 1 laki-laki terduduk di kursi roda dengan luka tembak di kaki kirinya dan seorang wanita berambut pirang yang mencoba untuk menutup wajahnya. Keduanya sudah menggunakan baju tahanan. Dikatakan bahwa Fajri berusaha untuk memanjat genteng tetangganya saat ia diringkus oleh polisi. Namun, kita juga disuguhi dengan video yang berjudul Detik-detik Penangkapan Tersangka Pelaku Mutilasi Kalibata City yang menunjukkan polisi sedang menggerebek sebuah rumah yang terlihat sangat kosong, dan di dalam sebuah kamar mereka segera meringkus Fajri dan Laeli yang menggunakan masker, dan mereka berdua segera tiarap. Dan saat polisi bertanya, "Di mana kamu mendapatkan uang?" atau "Dari mana kamu mendapatkan uang?" Fajri segera menjawab, "Dari hasil merampok Rinaldi." Saat gue melihat video itu, gue melirik teman-teman gue dan kita semua bingung. Apakah ini benar-benar video yang nyata ataukah ini video rekayasa? Bagaimana menurut kalian? Apa kalian juga memiliki pertanyaan yang sama? Karena jelas video ini tidak cocok dengan apa yang diberitakan sebelumnya. Tidak ada penembakan, tidak ada usaha melarikan diri, dan juga kedua pelaku ditangkap bersama-sama. Anyways, pelaku sudah tertangkap dan sekarang keluarga ingin kedua tersangka ini menjawab pertanyaan besar mereka. Kenapa?
Kenapa mereka tega untuk merenggut nyawa Rinaldi? Dan disinilah kita akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Rinaldi. Wabah virus COVID-19 membuat Laeli di PHK dari perusahaan tempat ia bekerja. Kondisi ekonomi Laeli dan pasangannya, Fajri, yang tidak memiliki pekerjaan tetap, semakin memburuk. Kedua orang ini akhirnya nekat untuk melakukan kejahatan bersama-sama. Kondisi keuangan ekonomi yang memburuk ini ditambah lagi dengan mereka terjebak hutang pinjaman online dan juga adanya rumor mereka terjebak kasus penjebolan kredit card. Mereka memilih korban dengan acak. Namun entah kenapa, dari semua calon mangsa yang mereka punya, Laeli mengingat sebuah nama. Nama Rinaldi yang sempat berkenalan dengan dirinya tahun lalu lewat aplikasi Tinder. Karena dulunya sempat bertukar kontak dengan Rinaldi, pada 5 September 2020, Laeli mencoba untuk mengirim Rinaldi pesan singkat lagi. Ia beralasan ingin meminjam uang sebanyak 2 juta rupiah. Dan ternyata Rinaldi membalas. Dengan berbaik hati Rinaldi mengatakan ia akan meminjamkan uang itu. Sehingga pada 7 September 2020, kedua orang ini bertemu. Rinaldi dan Laeli akhirnya bertemu. Mereka bertemu di Kopi Kenangan di Juanda Station, Jakarta Pusat. Dikatakan bahwa Laeli dan Rinaldi juga memesan apartemen pada tanggal 7 hingga 9 September di apartemen Pasar Baru Mansion. Meskipun kita tidak tahu jelas apa yang terjadi pada 7 sampai 8 September, polisi memberikan penjelasan detail tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 9 September. Hari itu, Rabu 9 September 2020, Fajri diam-diam memasuki unit apartemen yang disewa oleh Rinaldi dan Laeli saat keduanya sedang berada di luar. Fajri membawa sebuah batu bata dan bersembunyi di dalam toilet. Ia menunggu kedatangan Laeli. Laeli yang berusaha untuk membujuk Rinaldi masuk ke unit apartemen itu juga. Setelah menunggu beberapa saat, Laeli berhasil membujuk Rinaldi untuk masuk ke dalam unit apartemen yang sama. Dan untuk mengalihkan perhatian Rinaldi membuat lelaki ini lengah, Laeli mencoba untuk melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki ini. Dan benar saja, Rinaldi tidak menyadari bahwa dari belakang, Fajri perlahan-lahan berjalan menuju Rinaldi dan memukulkan batu bata itu ke belakang kepala Rinaldi. Rinaldi segera ambruk dan disinilah Laeli dan Fajri melakukan aksi teror mereka. Mengetahui Rinaldi sudah tidak berdaya, kedua orang ini mencoba untuk mendapatkan semua informasi yang bisa mereka dapatkan untuk menggasak semua uang yang Rinaldi punya. Namun mereka memiliki sebuah kendala. Mereka tidak memiliki PIN ATM dan PIN ponsel Rinaldi. Dengan berbagai ancaman, Laeli menanyakan pada Rinaldi password, PIN, dan ponsel Rinaldi. Namun ternyata Rinaldi tetap bungkam. Dan inilah yang membuat Fajri semakin marah dan menusukkan sebuah gunting ke pelipis kepala Rinaldi sebagai sebuah ancaman. Namun Rinaldi tetap tidak menjawab. Malah Rinaldi sempat melarikan diri, tapi sayangnya hampir saja ia keluar dari pintu, Fajri berlari dan menusukkan gunting itu lagi ke belakang punggung Rinaldi. Kali ini karena tidak ingin Rinaldi kembali lolos, Fajri menelungkupkan tubuh Rinaldi di atas kasur, membekap lelaki itu dan duduk di atas punggungnya. Kembali, Laeli menanyai PIN dan password. Namun Rinaldi masih kekeh untuk tidak mau memberikan password dan PIN-nya. Fajri lagi-lagi menusukkan 8 tusukan ke punggung Rinaldi. Hingga akhirnya Rinaldi masuk ke dalam survival mode di mana dia hanya ingin bertahan hidup dan akhirnya memberikan informasi yang Laeli dan Fajri inginkan. Namun sayangnya takdir berkata lain. Kekerasan yang dilakukan oleh Fajri terhadap Rinaldi pada akhirnya membuat Rinaldi menghembuskan nafas terakhirnya. Saat Laeli dan Fajri mengetahui bahwa Rinaldi sudah tak berdaya, kedua orang ini memikirkan cara untuk membawa mayat Rinaldi keluar tanpa dicurigai oleh satu orang pun. Namun mereka juga berusaha untuk menghilangkan semua bukti fisik dan bercak darah yang ada. Kedua pasangan ini dengan uang Rinaldi membeli cat dinding baru dan juga spray
agar kondisi unit apartemen itu kembali seperti semula dan tidak ada kecurigaan dari pihak manajemen. Mereka juga berusaha untuk memperpanjang masa sewa unit itu, tapi pihak manajemen hanya bisa memperpanjang hingga tanggal 12 September. Sehingga sekarang Laeli dan Fajri kembali berpikir bagaimana cara mereka untuk mengeluarkan mayat Rinaldi dalam waktu yang singkat. Akhirnya pada 11 September 2020, Laeli dan Fajri membeli sebuah golok dan gergaji di toko bangunan di Depok. Mereka berdua bersepakat untuk memutilasi mayat Rinaldi, karena bagi mereka ini cara yang paling mudah untuk menyembunyikan dan membawa mayat Rinaldi tanpa dicurigai oleh seorang pun. Mereka juga menyewa apartemen lain, kali ini di Kalibata City Apartment, untuk menyimpan mayat Rinaldi secara sementara, selagi mereka memikirkan bagaimana cara mereka untuk melenyapkan mayat Rinaldi selama-lamanya. Selama 2 hari, 11 September hingga 12 September, kedua orang ini belajar cara memutilasi mayat dari internet dan katanya dari YouTube. Hingga akhirnya, setelah mereka berhasil memotong semua tubuh Rinaldi, mereka membeli 2 koper besar dan 1 tas ransel, memasukkan potongan tubuh itu ke dalam kantung plastik, menaburkan serbuk-serbuk kopi, dan menyemprotkan air freshener agar mengurangi bau yang timbul, lalu menutup koper, memastikan unit apartemen spotless, lalu pergi menuju Kalibata City Apartment dengan taksi online, membawa 2 koper dan 1 tas ransel yang berisikan tubuh Rinaldi. Selama 4 hari mayat Rinaldi disimpan di dalam Kalibata City Apartment Unit 16AE Tower Ebony, dan di sanalah juga Laeli dan Fajri tinggal. Mereka sempat-sempatnya membeli perhiasan, motor Yamaha NMAX, laptop, handphone, seolah mereka sedang bersenang-senang dan tidak sedang menyembunyikan sebuah mayat. Laeli juga mendapat ide untuk mengecat rambutnya menjadi blond karena ia berpikir itu akan mengelabui polisi. Dan rencana selanjutnya mereka untuk melenyapkan tubuh Rinaldi adalah dengan menguburkan tubuh itu. Kedua orang ini menyewa sebuah rumah di Depok, di perumahan Permata, Klaster Jamrud RW 20, menggali tanah belakang rumah yang mereka sewa selama 1 bulan dan bersiap-siap untuk menguburkan Rinaldi pada 17 September 2020. Dan beruntungnya, polisi lebih dulu menemui koper dan tas ransel yang mereka sembunyikan di unit apartemen itu pada 16 September malam. Kelakuan kejam kedua orang ini dicaci oleh masyarakat. Kita juga semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada kedua orang ini. Kenapa seorang manusia tega untuk membunuh dan memotong orang lain? Apakah kedua orang ini memiliki tendensi untuk menjadi psikopat? Meskipun kita belum mengetahui hasil kondisi kejiwaan kedua tersangka ini, namun sebuah tulisan Laeli di blog pribadinya memperlihatkan adanya fanatisme yang Laeli miliki untuk bangsa Viking. Gue akan bacakan sedikit tulisan yang ia ketik. Menurut bangsa Viking, surga Valhalla adalah tempat bagi orang-orang yang menunjukkan keberanian di dunia. Dengan pemikiran tersebut, bangsa Viking kuno nggak mau mengalami kematian yang disebabkan oleh usia tua dan bukan karena berperang. Sehingga meskipun bangsa Viking nggak mewariskan monumen, bangunan, kuil, gereja, kota, kebangsaan, kelompok etnik, dan masakan khas tertentu, namun mereka terkenal karena keberaniannya mengarungi samudra dengan perahu kecil yang membinasakan, menjarah, merampok, membunuh dengan kejam, dan aksi lainnya mereka lakukan dengan berani. Hidup memang seperti roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Tapi kalau kita gak berusaha, jangan-jangan roda itu akan lambat dan bergerak, atau malah jangan-jangan ada hal yang membuat roda itu gak bisa berputar. Keberanian bangsa Viking membuat gue lebih berani atas pilihan yang gue pilih. Tulisan di blog ini membuat orang semakin meyakini bahwa sebenarnya kondisi kejiwaan keduanya atau salah satu di antara mereka memang terganggu. Meskipun juga ternyata Laeli ini merupakan lulusan dari universitas ternama, Universitas Indonesia, di jurusan geologi. Juga disebut-sebut sebagai mahasiswa yang cerdas, namun sekarang kita tinggal menunggu hasil
apakah yang sebenarnya memang terjadi pada dua orang ini. Saat ini Laeli dan Fajri dijerat dengan hukuman pasal berlapis. KUHP 340 tentang pembunuhan berencana, KUHP 338 tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, KUHP 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Dengan semua pelanggaran pasal ini, Laeli dan Fajri bisa dijerat hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kita semua berdoa agar arwah Rinaldi yang bersemayam di TPU Nologaten, Sleman, Yogyakarta bisa beristirahat dengan tenang dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Meskipun apa yang Laeli dan Fajri lakukan telah mengambil kehidupan Rinaldi selama-lamanya dan meninggalkan luka yang permanen pada semua anggota keluarga. Kita semua akan selalu mengenang dan mendoakan almarhum Rinaldi sebagai sosok yang baik hati, berprestasi, dan sebuah pembelajaran besar bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, terutama dengan hal-hal yang menyangkut dunia maya. Kalau kalian punya informasi lebih lanjut tentang kasus ini, silahkan komentar di bawah. See you guys on the next video. Stay alive.